Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk hidup dalam persekutuan bersama dalam santapan rohani edisi Jumat 2 Juni 2023. Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang sungguh mengasihi kami selaku manusia. Di pagi hari ini Bapa, kami datang membawa diri dan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan kami, sehingga melalui persekutuan yang kami rancang bersama, kami akan mau membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Karena itu, biarlah Roh Kudus akan menuntun kehidupan persekutuan bersama di pagi hari ini, sehingga kami boleh membaca, bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena itu ya Bapa, bersabdalah, kami sekalian telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Sarota yang saya sama cintai dimanapun berada, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Mazmur 104. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan dalam seluruh aspek kehidupannya, dialah orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat Sarota yang sama dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menata semuanya. Puang matua unatoi tumintuna. Nah, kalau dikatakan Tuhan yang menata semuanya, itu berarti tidak ada sedikit pun andil manusia yang masuk di dalamnya. Karena Allah sebagai Allah pencipta dan pemelihara kehidupan ini, segala sesuatu yang diciptakan itu indah karena memang telah ditata sedemikian rupa. Nah, karena itu tidak ada satu hal yang manusia mau katakan, manusia mau mengklaim sebagai
satu usaha yang diupayakan dalam kehidupan ini untukku memelihara dan mengusahakan muka bumi ini. Karena dikatakan Tuhan menata semuanya. Ilmuwan akan menyebutnya sebagai sesuatu yang natural. Para pujangga tak akan pernah berhenti mengaguminya dan menulis bait-bait puisi tentangnya. Para filsuf akan terus bertanya dan mencari jawaban, sementara orang beriman tak akan pernah berhenti mengaguminya sebagai bagian dari penciptaan dan pemeliharaan Allah. Itulah karya Allah, Bapak Ibu Saudara, yang telah diciptakan begitu menakjubkan dan terus bergerak dalam tatanan yang telah ditetapkannya. Jika ada satu dari semua yang terangkai itu hilang, maka terjadilah krisis kehidupan di muka bumi ini. Lihatlah apa yang terjadi dengan padang gurun. Karena tak ada pohon, maka tidak ada hujan. Maka tidak ada hujan, maka tak akan ada sungai dan seterusnya. Pemazmur membuat suatu penggambaran yang mengungkapkan bagaimana semua yang ada dan yang terjadi di alam ini adalah rancangan dan perbuatan Tuhan semata. Tidak ada yang kebetulan dan tanpa tujuan. Semua itu punya tujuan karena Tuhan telah merancangnya dengan begitu baik. Semua adalah rancangan dan kehendaknya. Bahkan burung bersarang pun adalah rancangan dan kehendaknya dalam ayat yang ke-17. Tuhan merancang dan mengadakan serta menghubungkannya sedemikian rupa sehingga ada kehidupan kembali tercipta di muka bumi ini. Intervensi manusia dalam batas tertentu telah menimbulkan banyak masalah. Kita prihatin atas banyaknya makhluk hidup yang punah. Umat manusia di berbagai tempat bahkan telah mengalami krisis air. Ada pertanyaan dalam hati kita masing-masing, ada yang salah dalam pengelolaan bumi yang dilakukan oleh manusia. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai Tuhan marah karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Nah, karena itu dalam menjalani kehidupan selaku ciptaan Tuhan yang paling mulia, tugas dan tanggung jawab kita adalah harus memelihara dan menjaga kelangsungan kehidupan ciptaan Tuhan dimanapun kita berada. Kita diminta untuk memelihara dan tidak untuk merusakkannya. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia yang menjadi ciptaan Tuhan yang paling mulia. Marilah Bapak Ibu Saudara mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita, sehingga dapat menata apa yang kurang baik ditata menjadi lebih baik lagi untuk kehidupan kita masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kesempatan yang terindah di pagi hari ini Tuhan telah nyatakan bagi kami bersama untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, biarlah semakin hari kami semakin profesional dalam mengelola
dan bertanggung jawab tentang tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia yang Tuhan pelihara. Terima kasih ya Bapa dalam surga, biarlah firman yang sudah kami baca, kami sudah dengarkan, tidaklah lewat begitu saja, tetapi sungguh mengambil bagian yang terindah dalam hidup setiap kami, pada saudara-saudara kami, pada setiap pendengar pada pagi hari ini, dimanapun saudara-saudara kami berada. Terima kasih ya Bapa dalam surga, melalui kebersamaan kami di pagi hari ini, kami datang menyatakan rasa syukur kepadamu atas segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan ini. Secara khusus kami boleh bersyukur atas ulang tahun Jemaat Silo Campagaya yang ke-18 yang jatuhnya pada hari kemarin 1 Juni. Biarlah dalam mensyukuri pemeliharaan Tuhan 18 tahun telah berlangsung sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, kami sama-sama bergandengan tangan untuk mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaatmu di sini. Terima kasih ya Bapa dalam surga, dan janganlah hanya dalam menjalani kehidupan ini, kadang-kadang kami hanya mengatakan sesuatu hanya lewat bibir kami, mulut kami, tetapi sesungguhnya hati kami di dalam sangatlah berlawanan. Nah, karena itu ya Bapa, Engkau sungguh-sungguh untuk mau menguji kami, sejauh mana kejujuran dan ketulusan hati kami untuk melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Melalui syafaat ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami dalam tugas dan tanggung jawab dalam keluarga masing-masing. Peliharakan mereka semuanya ya Bapa. Yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Dan bahkan yang berada dalam berbagai masalah-masalah kehidupan, kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber penyelesaian dari setiap masalah yang kami alami. Karena itu janganlah Engkau biarkan masalah itu berlarut-larut dalam kehidupan kami, tetapi Engkau adalah sungguh menjadi Tuhan yang baik dalam hidup ini, dan Tuhan yang sanggup untuk menata semua yang kurang baik menjadi baik. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Biarlah perayaan hari ulang tahun Jemaat Silo Campagaya yang ke-18 yang hari ini dirayakan dari 6 kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Bahkan juga boleh dihadiri oleh beberapa undangan dari denominasi gereja yang ada di sekitar kami. Berkati acara ini, ibadah yang dilaksanakan, biarlah sungguh-sungguh jadi dan berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya persembahkan kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita ikuti secara bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan memampukan kita untuk mengangkat tugas pelayanan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin.